Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi hari ini, Masya Allah, 1 Syawal 1442 Hijriah. Alhamdulillah, saat ini kita bisa melaksanakan sholat hari raya. Meskipun saat ini kita menjalankan protokol kesehatan, itu untuk demi kepentingan dan kesehatan kita masing-masing. Jamaah rahimakumullah, saat ini seluruh kaum muslimin dalam keadaan berbahagia. Di mana-mana kita mendengarkan banyak kumandang takbir, banyak kumandang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang besar, karena yang menciptakan dan menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya zat yang tidak ada sekutunya. La ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebagaimana dikatakan Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasannya manusia itu memiliki 5 fase kehidupan. Yang pertama, fase dari tidak ada. Yang kedua, fase di dalam janin ibu kita. Yang ketiga, fase lahir ke dunia. Yang keempat, yaitu fase masuk alam barzakh atau di dalam kubur. Dan terakhir, fase di dalam akhirat. Maka jamaah rahimakumullah, sebenarnya pada hakikatnya kita saat ini sedang dikejar dengan yang namanya kematian. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul menekankan bagi kita semuanya, sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur ma nafsum ma qaddamat lighad. Allah katakan di sini sebagaimana yang dikatakan Al-Imam Qatadah menafsirkan ayat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu senantiasa mendekatkan yang namanya hari kiamat. Bahkan di dalam ayat ini Allah mengatakan dengan kata ghad, yang artinya besok, seakan-akan hari kiamat itu terjadi besok. Ini menunjukkan kedekatannya hari kiamat, menunjukkan kematian kita sudah semakin dekat. Maka jamaah rahimakumullah, ketika orang sudah meninggal masuk ke alam barzakh, dia hanya menunggu. Dia hanya merasakan apa yang sudah dia lakukan ketika di dunia. Dia hanya bisa mendapatkan apa yang sudah menjadi keringatnya ketika di dunia. Baik dia tanam, maka baik pula yang akan dia dapatkan. Buruk dia tanam, maka buruk pula yang akan dia peroleh. Maka jamaah rahimakumullah, saat ketika itu bahwasanya nanti ketika ditiupkan trompet yang kedua, sebagaimana diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya seluruh makhluk saat itu akan hidup, akan bangkit kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasul sampaikan, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gharla, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Saat itu manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat dalam keadaan bertelanjang kaki, bertelanjang dada, dan belum dikhitan. Sebagaimana firman-Nya, kama bada'akum ta'udun. Kami akan kembalikan kalian sebagaimana kalian memulai kehidupan itu. Maka jamaah rahimakumullah, ketika saat itu manusia, makhluk ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan telanjang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya memberikan pakaian, bahkan pakaian yang pertama yang akan mendapatkan pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihi salam.
ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat itu manusia akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bangkit semuanya dari awal yang pertama hidup sampai terakhir. Allah akan bangkitkan semuanya saat itu, maliki yaumiddin. Inilah yang sering kita baca pada setiap harinya, maliki yaumiddin, yaitu Malik, raja saat itu. Raja pada hari kiamat dialah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah merajai saat itu, maka Allah sendiri yang akan menghakim. Allah sendiri yang akan memberikan keputusan. Sehingga saat ketika di padang mahsyar nanti, bagaimana matahari didekatkan berjarak 1 mil, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya saat itu manusia akan disiksa dengan keringatnya sendiri, tergantung dengan amalannya masing-masing. Maka jamaah rahimakumullah, saat itu di padang mahsyar kita dikumpulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, nafsi nafsi, sendiri-sendiri. Seorang ayah tidak mau menanggung dosa anaknya. Seorang istri tidak mau menanggung dosa suaminya. Seorang anak tidak mau menanggung dosa orang tuanya dan sebagainya. Maka jamaah rahimakumullah, maka saat itu semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan kitabnya masing-masing, akan diberikan catatannya masing-masing. Ada yang diberikan catatan dengan melalui tangan kanan, ada yang diberikan catatan dengan melalui tangan kiri. Sehingga jamaah rahimakumullah, sehingga dalam sebuah hadis sahih bahwasanya dikatakan saat itu, innallaha yudnil mu'min, Allah memanggil orang beriman saat itu. Kemudian apa yang Allah lakukan? Wa yasturuhu, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala antara dia hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, ata'rif dzambak adza, apakah kamu tahu dosa ini, semua dosa kita disebutkan oleh Allah. Maka saat itu kita hanya mampu menjawab, na'am ayyi rabbi, iya wahai Tuhanku. Sehingga ketika Allah sebutkan semua dosa-dosanya, maka wara'a fi nafsihi annahu halak. Saat itu dia merasa, hancurlah aku saat ini. Hancurlah aku saat ini. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, satartuha 'alaika fid dunya. Aku tutup bagimu aib ini ketika di dunia, wa ana aghfiruha lakal yaum, pada hari ini aku ampuni. Wa ammal kafir wal munafiq, adapun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang munafik, maka saat itu fayaqulul ashhad, maka para saksi-saksi semuanya saat itu mengatakan apa? Bahwasannya haula'i alladziina kadzabu ala rabbihim, merekalah orang-orang yang berdusta kepada Tuhan mereka, ala la'natullahi 'alal zalimin, sungguh laknat Allah bagi orang-orang yang zalim. Maka jamaah rahimakumullah, itulah kehidupan yang abadi. Orang yang sudah datang ke sana tidak mungkin akan balik kembali. Berbeda dengan mudik kita. Pada hari ini kita belum bisa mudik, kita mungkin tahun depan akan bisa mudik. Dan ketika kita mudik, kita bisa kembali lagi. Namun ketika sudah di alam akhirat, tidak ada lagi dengan istilah kembali. Maka jamaah rahimakumullah, berbekalah yang baik. Berbekalah yang akan menghantarkan kita ke dalam surga. Bahwasanya ketika kita mau pergi ke suatu daerah, kita akan betul-betul persiapkan bekalnya dari jauh-jauh hari. Bahkan ketika kita mudik, kita siapkan membeli tiket, bahkan 2 bulan sebelum hari raya tiket sudah habis. Bayangkan dengan kematian. Kalau seandainya seseorang itu divonis hidupnya hanya sebulan, insya Allah dia akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kematian itu tidak diketahui, disinilah rahasia kematian itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Maka bersiaplah jamaah rahimakumullah, bersiaplah, berbekalah yang baik. Ingatlah sebagaimana firman Allah Ta'ala yang mengatakan bahwasannya, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, siapa yang menanam biji kebaikan, Allah akan melihatnya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, siapa yang menanam keburukan, dia pun akan mendapatkan keburukan. Maka jamaah rahimakumullah, tentu bekal yang harus kita perhatikan adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dialah yang akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Bahkan dalam semua hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya berpeganglah kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Lan tadillu, tidak akan pernah tersesat bagi kalian selama kalian mau berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah rahimakumullah, saat ini apa yang bisa kita amalkan sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita lakukan. Kita berusaha menjaga apa yang Allah perintahkan, wajibkan bagi kita. Salat 5 waktu, karena salat adalah sebagai tiang agama. Salat adalah sebagai pembeda antara orang yang beriman dengan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melakukan amal-amalan sunnah lainnya. Bahkan banyak dalam amalan-amalan sunnah sedikit kecil tapi memberikan efek pahala yang sangat besar. Yang salah satu contohnya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Siapa yang melakukan salat subuh dan salat asar, maka dia masuk ke dalam surga. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka jamaah rahimakumullah, bukan berarti bahwa saya salat lain tidak dilakukan, lakukan, tapi berusaha jaga baik salat ini. Kenapa? Dalam kondisi salat subuh orang dalam keadaan capek. Dalam kondisi orang salat asar orang dalam keadaan pulang kerja. Bahkan ada yang meremehkan salat ini. Nanti saya akan lakukan di rumah, tahu-tahu sampai di rumah tidak dikerjakan. Sehingga wajar Rasulullah SAW mengatakan, "Man shallal bardaini," siapa yang sholat 2 ini, maka dia akan masuk ke dalam surga. Maka jamaah rahimakumullah, di waktu yang sangat-sangat singkat ini, bahwasanya betul-betul kita harus berbekal dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap bahwasanya Allah membangkitkan kita dengan membawa iman, dan Allah kumpulkan kita di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Maka jamaah rahimakumullah, sebelum khutbah ini kita tutup, kita kemarin sudah mendengar beberapa berita, subhanallah, menjelang lebaran kita mendengar bagaimana Baitul Maqdis diserang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bahkan dikatakan orang-orang Yahudi. Maka jamaah rahimakumullah, sebagaimana Bapak Presiden yaitu Bapak Jokowi rahimahullah, mudah-mudahan Allah selalu menjaga beliau, bahwasannya Bapak Presiden kita mengutuk keras apa yang terhadap perlakuan orang-orang Yahudi, yaitu kepada kaum muslimin yang ada di Palestina. Bahkan Bapak Presiden kita menganjurkan kepada PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dewan Keamanan, untuk memberikan hukuman kepada orang-orang Israel saat ini. Maka jamaah rahimakumullah, tentu ini bertentangan, bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi bertentangan dengan dunia. Semua dunia mengharapkan kedamaian, semua dunia ingin mengharapkan ketenangan, terlebih Islam ini. Islam datang dalam keadaan membawa kedamaian, membawa kasih sayang. Islam tidak pernah mengajarkan radikalisme, Islam tidak pernah mengajarkan terorisme. Maka dari itu kita mengutuk apa yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap kaum muslimin. Bahwasanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah melindungi kaum muslimin yang ada di sana. Allah memberikan kekuatan bagi mereka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan dan meluluhlantahkan yang berusaha ingin membuat kerusakan di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Ya Allah, hancurkanlah orang-orang yang ingin membuat kerusakan di muka bumi ini ya Allah. Hancurkanlah orang-orang yang ingin menghancurkan kaum muslimin ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya Allah, jadikanlah negara kami negara yang penuh dengan kedamaian, ketenangan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma aslih wulata umuril muslimin. Allahumma aslih wulata umuril muslimin wa khassatan fi biladina Indonesia wa khassatan fi biladina Indonesia. Ya Allah, selamatkanlah kami dari corona dan kejahatan dan keburukan yang lain ya Allah. Selamatkanlah kami ya Allah. Kalaupun saat ini ada yang sakit disebabkan dengan corona, maka sembuhkanlah ya Allah. Apabila ada yang meninggal dan di antara mereka ada yang kaum muslimin yang meninggal disebabkan corona, maka hitunglah sebagai syahid di hadapan-Mu ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.